Kenapa sorga dikatakan darajat? Ya, karena sorga itu bertingkat-tingkat, 100 tingkat, dari mulai tingkat pertama sampai kemudian tingkat ke 100. Sedangkan neraka disebut darokat, ya. Sama bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya itu ke bawah, ya. Jadi kalau sorga ya, makin ke atas itu makin adem, makin nikmat, ya. Sedangkan neraka ya, makin ke bawah makin panas, ya. Nah, derajat yang kita inginkan adalah derajat yang paling tinggi, ya, yang ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan oleh karena itu Rasul diutus ya, untuk apa? Ya, untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, ya. Sebab tidak mungkin masuk surga kalau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Apalagi kemudian tidak mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yaitu meniadakan semua Tuhan selain Allah, ya. Kemudian memantapkan Tuhan yang bernama Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua adalah ya, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak mulia tidak hanya masuk surga, tapi ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu ya, Rasul dijadikan oleh Allah sebagai teladan bagi orang yang mau mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengamalkan la ilaha illallah, ya. Tapi juga kemudian ya, Rasul dijadikan teladan dalam berakhlak mulia, ya. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sedikitnya ada 20 akhlak mulia Rasul SAW yang wajib difahami, ya, dikaji, ya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi 20 akhlak Rasulullah SAW yang wajib diteladani. Yang pertama, ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, ya. Makanya Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai Al-Huda, petunjuk, ya, untuk ya, mengikuti Rasul, untuk meneladani Rasul, dan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, ya. Jadi kalau kita baca dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, itu isinya adalah akhlak yang mulia, ya. Sebagai akhlak Rasulullah, dan ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi karena adalah ya, khuluquhu, akhlak beliau, ya. Al-Quran adalah Al-Quran, ya. Jadi yang paling banyak dari manusia yang masuk ke dalam surga itu adalah ya, orang yang berakhlak mulia, ya. Ya. Sedangkan ya, orang ya, yang paling banyak ya, dimasukkan ke neraka adalah orang yang berakhlak tercela, ya. Ya. Kemudian ya, yang kedua, ya, Rasulullah SAW tidak pernah kasar. Beliau juga tidak pernah ya, membalas ya, kejahatan orang, ya. Jadi beliau itu bukan pendendam, ya. Beliau sopan, santun, tapi dalam waktu yang sama kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, itu tidak dibalas dengan kejahatan yang sama kecuali ketika berperang, ya. Jadi berperang itu ya, membunuh saja wajib itu, ya. Bahkan konsekuensinya semakin banyak membunuh musuh itu semakin banyak ghanimahnya, ya. Sebanyak-banyak ghanimahnya, ya.
Makanya ketika salah satu panglima perang ya, diangkat dan diutus untuk berjihad fi sabilillah, didoakan ya, supaya banyak mendapatkan ghanimah ya. Tapi kemudian dia berkata, ya Rasulullah ya, aku masuk Islam, aku berjihad fi sabilillah itu bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena ghanimah. Tapi Rasul kemudian ya bersabda, jadi harta yang terbaik adalah harta yang ada pada orang baik. Harta yang solih adalah harta yang ada pada orang solih. Dan ghanimah itu luar biasa tuh jumlahnya itu. Bukan hanya harta ya, bukan hanya kendaraan, tapi juga termasuk wanita. Ya. Jadi yang dibagi-bagi itu harta, ya, unta, apalagi ya, kuda, terus bekal yang dibawa oleh musuh, ya. Kemudian juga wanita, ya. Di antaranya untuk melayani kebutuhan, ya, biologis para prajurit ketika di medan perang. Itu kalau menang itu ya merupakan hak bagi yang menang itu, dibagi-bagikan itu, ya. Jadi kalau banyak membunuh musuh itu ya wanitanya juga banyak dapat itu ya. Ya, untanya banyak, uangnya juga banyak berupa dirham atau dinar, ya. Dan ini dijelaskan oleh Aisyah sendiri, ya, bahwa ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi walam ra'atan wala khadiman. Jadi selama hidupnya Rasulullah itu tidak pernah memukul dengan tangannya. Ya. Ya. Kalau kita sering nggak memukul dengan tangan. Ya. Dalam teori pendidikan kalau memukul itu jangan langsung dengan tangan ya. Nah, biasanya pakai apa tuh? Kalau guru mukul tuh? Ya pakai itu ya. Tidak boleh langsung ya, tidak langsung. Ya. Jadi jangankan dengan tangan langsung, melalui alat saja, ya, itu yang namanya murid itu nggak pernah lupa. Ya. Padahal udah lama. Ya. Saya kelas 5 SD. Ya. Kemudian sebelum masuk itu kan berbaris dulu. Yang bercandanya orang, tapi yang kena saya ingat terus. Dilempar kunci, bayangkan kunci sekolah kan banyak ya. Puk, kena kepala tuh. Ingat banget itu. Padahal yang nakal orang lain. Ya, ingat itu, ya. Ya. Padahal ya, kenapa? Ya, jangankan yang tidak salah, yang salah aja ingat terus itu, ingat terus ya. Tapi ada baiknya juga ya. Itu teman saya itu kelas 5 SD paling bodoh.